Dan ibadah definisinya seperti disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu' al-Fatawa dan muridnya Ibnu Qayyim di Madarijis Salikin, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wa dhahirah. Bahwa ibadah definisinya adalah suatu nama yang mana dia itu kumpulan dari apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dari perbuatan dan dari ucapan, baik di dalam hati ataupun di dalam amalan badan. Maka ibadah disebutkan dari aqwal, qiraatul Quran, tasbih, tahmid, adzan dan yang lainnya. Dan dari segi amal, anggota tubuh seperti salat 2 rakaat, seperti puasa, menahan lapar, seperti berjihad dan yang lainnya. Wal amal batinah seperti di dalam hati, ikhlas dan juga tawadhu dan juga tawakkul. Maka ini semua amalan-amalan hati. Dan dari ayat ini juga wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepadaku secara apa? Secara ikhlas, tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Maka di sini menjadi pendalilan tentang syarat ibadah diterima oleh Allah harus dengan ikhlas, hanya menyembah kepada Allah saja. Karena di sini diinginkan penciptaan dari hikmah jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya saja. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah juga di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah dari jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, seperti ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah jin dan manusia diperintah kecuali mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah dengan lurus. Maka ini dari makna ayat yang pertama yang tadi telah dihafal oleh saudara-saudara kita, jazakumullahu khairan. Ini makna dari ayat yang makna ayat ini adalah perintah Allah untuk melaksanakan tauhid kepada seluruh hambanya. Maka makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ana khalaqtuhum amiran lahum an ya'buduni. Aku menciptakan mereka jin dan manusia dan aku memerintahkan kepada mereka hanya mereka menyembah kepadaku saja. Selesai dari ayat pertama dari kitab Tauhid yang menjadi pendalilan Al-Quran tentang perintah melaksanakan tauhid. Dan pendalilan dari ayat yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka ayat yang kedua, walaqad ba'atsna, kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada seluruh kaum, rasulan, dari rasul-rasul utusan Allah. Apa fungsi rasul-rasul ini? An ya'budullah wajtanibut taghut, untuk melaksanakan perintah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka di dalam ayat yang kedua ini syahidnya tentang permasalahan perintah melaksanakan taghut, perintah melaksanakan tauhid. Maka di dalam ayat ini akhbar ta'ala annahu ba'atsa fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan, bahwa di dalam ayat ini Allah mengutus para rasul anytime, anywhere, dimanapun mereka hidup, kapanpun di zamannya, selalu ada para rasul. Lalu rasul itu membawa apa perintah? An ya'budullah wajtanibut taghut, agar menyembah Allah dan menjauhi taghut. Dan ayat ini sesuai dengan ayat yang lain di dalam surat Al-Anbiya yang semakna, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika, maka tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, min rasulin illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada para rasul itu
annahu bahwa sungguhnya dia Allah itu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali aku, maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Maka seluruh anbiya barakallahu fikum yang Allah utus, maka mereka berdakwah kepada kaumnya saja. Kecuali Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia dan jin. Maka beda. Para nabi dulu diutus kepada kaumnya. Adapun nabi diutus kepada seluruh umat. Bahkan nabi telah meninggal pun umat-umat yang datang setelahnya sampai hari kiamat harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan ini keistimewaan dari dakwah Nabi, sehingga Nabi banyak pengikutnya karena ini. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, bahwa aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Di antaranya kulul anbiya, seluruh para nabi itu yad'u ila qaumihim, mengajak kepada kaumnya. Makna kaumnya keluarganya, tetangganya, qabilahnya, itu makna kaumnya. Adapun aku mengajak kepada jin dan manusia amah. Aku mengajak kepada mereka secara umum. Bahkan manusia dan jin yang datang setelah Nabi Muhammad telah meninggal, seperti kita 1400 setelah Nabi Muhammad, dan yang setelah kita harus tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi Isa pun, seperti hadis yang muttafaqun alaih, akan turun membunuh Dajjal dan hidup di muka bumi bersama kaum muslimin dalam keadaan tentram, bahagia, dan dia mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dengan dalil disebutkan di hadis, dia akan tinggal dan meninggal, kemudian setelah itu disolatkan oleh kaum muslimin, dan dia di dalam kehidupannya Isa ibnu Maryam mematahkan salib. Maka salib-salib, palang-palang itu dipatahkan. Ini tidak benar. Aku tidak disalib. Mereka menyangka bahwa Yesus Kristus disalib. Allah Bapa, anak Allah disalib. Bukan Allah Bapa, anaknya. Anak Allah disalib. Dan keyakinan mereka lebih parah lagi. Jika kita tanya, kenapa kok anaknya Allah disalib? Kok tidak bisa membela dirinya sendiri? Dia mengorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi semua orang Nasara, para narkoba, para mafia yang pembunuh misalnya, ataupun para pelacurnya, ataupun para gangsternya yang jahat-jahat, itu kalau beragama Nasara telah ditebus dosa-dosanya. Maka kalau ditanya kenapa kok disalib, kok tidak membela diri dari orang-orang Romawi yang menyalibnya, rela disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini doktrin mereka. Maka pada saat itu yukasirus salib, salib-salib semua dipatahkan. Tidak benar ajaran ini. Aku Isa ibnu Maryam tidak disalib, dan sekarang diturunkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Muhammad. Dan babi-babi yudbah, dibunuh, tidak boleh dimakan. Tidak ada lagi babi-babi dipiara, tidak boleh. Maka harus dibunuh, tidak boleh dimakan. Maka inilah dari ajaran Isa ibnu Maryam yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka mana pendalilan bahwa para nabi mengajak kepada kaumnya, seperti ucapan Nuh alaihi salam. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Syahidnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, keluarganya, tetangganya, kabilahnya, satu desa yang dekat, itulah dinamakan kaum. Untuk mengajak apa? I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan yang berhak selain dia.
Dan begitu pun di surat Hud, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inilakum nadhirun mubin. Alla ta'budu illallah inilakum ini akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Maka sembahlah Allah Jalla wa Ala, tidak ada sembahan yang berhak, dan aku takut atas kalian mendapatkan azab yang perih dan pedih di dunia dengan datangnya air bah, kalian tenggelam, dan di hari akhirah masuk api neraka. Dan begitu pun Nabi Hud kepada kaumnya Ad, tidak kepada semua manusia. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka berkata Hud kepada kaumnya Ad agar menyembah hanya kepada Allah saja, tidak ada sembahan Allah yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dan begitu pun Nabi Saleh kepada kaumnya Tsamud, wa ila Tsamuda akhahum Shalihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Saleh berkata, wahai kaumku, kaum Tsamud, hanya kepada kaumnya sembahlah Allah yang berhak untuk disembah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia. Dan begitu pun contohnya yang lain, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, siapa? Kelompok Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka wahai kaumku ahlu Madian, tidaklah kalian kecuali diperintah menyembah Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Maka inilah pendalilan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad mengajak kepada kaumnya, dan Ibrahim alaihissalam, dan begitu pun Ismail, dan setelah keturunan Ismail alaihissalam Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengajak kepada seluruh manusia dan jin secara umum. Kemudian selain para anbiya di dalam ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Apa makna taghut? Maka definisi taghut yang sempurna disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in di mujallad yang pertama halaman 285. Disebutkan at-taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu minal ma'bud au matbu au muta. Bahwa taghut itu semua yang melampaui batas dari seorang hamba, yang diberikan kelebihan dari kelewatan batas, ma'bud disembah, matbu diikuti, muta dan ditaati. Maka maknanya di sini bahwa taghut itu dari segi lughah diambil dari tagha yatgha, taghiyah, tughyanan. Maka taghut diambil dari tagha, fi'lun madhi tagha yatgha tughyanan. Maknanya tajawazal abdu haddahu. Tagha yatgha maknanya melampaui batas. Maka taghut adalah manusia atau jin yang melampaui batas, yang tajawaza al-abd haddahu, di mana dia melampaui batas. Maka disebutkan melampaui batas dari segi apa? Min ma'budin, dari yang disembah. Maka contoh-contohnya seperti makhluk yang disembah, baik patung-patung, baik gunung-gunung, baik matahari. Maka ini makna dari ma'budin, semua makhluk yang disembah maka dia dinamakan taghut. Maka dari taghut juga iblis laknatullah yang mengajak untuk disembah oleh para pemuja syaitan. Dan juga masuk kepada perkara ini taghut dari melampaui batas ma'bud yang disembah, seperti dewa-dewa dari anggapan mereka orang-orang Hindu dan Buddha Gautama, dan juga dari siapa-siapa manusia yang meminta untuk disembah, seperti Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Dan yang kedua, tajawaza bihi matbu,
min matbu au muta. Maknanya matbu au muta, dia melampaui batas untuk diikuti dan untuk ditaati.